Kita mulai. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri Majelis Kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab 10, bab al-mubadaratu ilal khairat, bab bersegera menuju berbagai macam perbuatan kebaikan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjamal qaumu faqala Abu Dujjanah radhiyallahu anhu ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadha fa falaqa bihi hamal musyrikin rawahu Muslimun. Dari Anas radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW pada Tabuk memegang sebelah pedang lalu berkata, siapa yang mau mengambil ini dari hakku, maka mereka semua mengulurkan tangan mereka. Masing-masing mereka berkata, saya. Beliau berkata, siapa yang mau mengambilnya dengan haknya, maka jadilah semua sahabat itu. Lalu berkatalah Abu Dujjanah dan saudaraku, saya mengambilnya dengan haknya, maka dengan pedang itu dia membelah kepala orang-orang muslim. Baik. Hadis ini penuturan dari Anas bin Malik tentang peristiwa perang Uhud. Ada beberapa pelajaran penting berkenaan dengan perang Uhud. Di antaranya, di perang Uhud disebut Utsman bin Affan, dan ini menjadi bidikan orang-orang Syiah. Ketika perang Badar, Utsman bin Affan tidak ikut, tapi ketika perang Uhud, Utsman ikut, sementara dia melarikan diri. Biasanya orang-orang Syiah akan membawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ketika perang berkecamuk, jangan melarikan diri. Siapa yang melarikan diri bukan bertujuan siasat atau bergabung dengan kelompok lain, berarti dia pulang mendapatkan kemurkaan dari Allah, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Berarti yang melarikan diri dimurkai neraka jahanam, dan di neraka jahanam dia mendapatkan tempat yang paling buruk. Nah, ayat ini oleh orang Syiah disematkan kepada Utsman bin Affan. Bagaimana cara menjawabnya? Untuk perang Badar tidak ikut karena instruksi dari Rasulullah SAW. Utsman, jangan ikut, istrimu Ruqayyah sakit keras. Perang Uhud, Utsman melarikan diri, betul, tapi setelah perang Uhud ayat turun, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Secara pribadi maafkan mereka wahai Muhammad, kepada Allah istighfarkan mereka. Berarti Utsman termasuk hamba yang
diampuni oleh Allah. Tapi harus tahu Utsman akhirnya menebus apa yang dia lakukan pada perang Uhud dengan siap berani masuk sendirian ke kota Mekah untuk melobi-lobi tokoh-tokoh kafir Quraisy supaya kaum muslimin diizinkan masuk kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sampai akhirnya 3 hari tidak pulang, isu berkembang Utsman disandra. Berarti Utsman adalah tokoh yang sangat berani, bukan pengecut. Kemudian di perang Uhud disebut-sebut ada Anas bin Nadr. Anas bin Nadr sedang duduk santai makan kurma, tiba-tiba fa rabbi Anas ibnu Nadr inni la ajidu riha al jannah min duni Uhud. Demi Tuhannya Anas bin Nadr, aroma surga aku cium arahnya ada di gunung Uhud. Akhirnya dia meluncur, kemudian mendapatkan mati syahid, di mana tidak ada satupun yang mengenal tubuh Anas bin Nadr kecuali adiknya dari jari-jari kaki yang masih utuh. Jadi tubuhnya dimutilasi. Semua sahabat tidak mengenali siapa ini, yang mengenali hanya adiknya dari jari kakinya. Berarti dimutilasi. Dari perang Uhud juga kita dapatkan Handullah, pengantin baru, belum sempat mandi junub berangkat. Akhirnya mati syahid, terlihat tubuhnya basah kuyup dan Rasulullah bersabda ghasilul malaikah, dia baru saja dimandikan malaikat. Di perang Uhud kita dapatkan Khalid bin Walid, panglima perang, belum pernah kalah baik saat kafir maupun saat muslim. Ketika kafir dia menjadi panglima perang pada perang Uhud, menang. Tapi begitu masuk Islam, salah satu peperangan yang dia pimpin adalah perang Mu'tah, 4.000 melawan 120.000 pasukan Romawi, dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid berarti masuk ke hadis yang sudah kita pelajari di bab takwa, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Ketika masa jahiliyah the best, begitu masuk Islam juga the best. Jadi hebat di masa jahiliyah, hebat ketika sudah masuk Islam. Kemudian ada Hindun dan Wahsy yang akhirnya masuk Islam. Nah, keislaman Wahsy menyebabkan Rasulullah meminta setelah bersahadat Wahsy untuk menyingkir, tidak menampakkan wajahnya di hadapan Rasulullah, karena sebagai manusia Rasulullah ternyata punya trauma melihat Wahsy, terbayang pamannya yang dibelah dadanya oleh Wahsy. Maka Wahsy kan diminta untuk menyingkir. Beliau manusia, tetap ada trauma yang dialami oleh setiap diri kita. Akhirnya Wahsy kemudian bersumpah bahwa saya sudah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan tanganku harus membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Terkabul ketika dia mencari daftar orang yang paling dibenci oleh Rasulullah, ternyata ranking 1 adalah Musailimah Al-Kadzab. Dia penuhi sumpahnya ketika perang Yamamah di bawah panglima perang Usamah bin Zaid, khalifahnya Abu Bakar. Dia ikut dan berhasil membunuh si nabi palsu. Kemudian di perang Uhud ikutnya kaum wanita sebagai seksi konsumsi dan merawat mujahid yang terluka. Banyak wanita yang ikut perang, termasuk Fatimah radhiyallahu anha. Ketika sujan Nabi wa kusirat rubaiyatuhu yauma Uhudin, pipi beliau terkena panah, dicabut oleh Abu Ubaidah, darah mengalir, kemudian darah itu berhenti setelah Fatimah membakar tikar, abunya ditempel di pipi beliau.
Kemudian di perang Uhud ada juga Thalhah bin Ubaidillah. Dia ikut berdiri mengelilingi tubuh Rasulullah sebagai tameng hidup. Orang yang paling banyak tertancap panah itu Thalhah bin Ubaidillah. Perang selesai, panah dicabut satu persatu, kemudian diobati, ternyata dia sehat lagi. Dan Rasulullah bersabda, "Idza arada ahadukum an tanduru ila syahidin yamshi ala wajhil ardi fanduru ila Thalhata ibni Ubaidillah." Kalian ingin melihat orang yang syahid tapi masih jalan-jalan di atas bumi, lihatlah orang itu namanya Thalhah bin Ubaidillah. Baik. Kemudian apalagi pada perang Uhud selain Thalhah yang mau dimunculkan siapa lagi? Jabir bin Abdullah. Malam-malam dipanggil bapaknya. Jabir, bapak akan berangkat perang Uhud besok. Dan orang yang akan terbunuh pertama kali pada perang itu adalah bapakmu. Wasiat bapak, satu, hutang-hutang bapak nanti ba'da subuh selesaikan. Disebut hutangnya kepada siapa dan nominalnya. Wasiat kedua, adik-adikmu kecil, bapak adalah duda. Titip adik-adikmu. Ba'da subuh, bapaknya berangkat, Jabir bin Abdullah gerilya menyelesaikan utang piutang bapaknya. Akhirnya betul terdengar berita bapaknya ikut mati syahid, di mana satu lubang diisi 2 orang. 16 bulan kemudian Jabir menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, satu lubang diisi 2 orang. Saya sebagai anak lebih nyaman kalau bapak saya dikubur di satu lubang sendirian. Pak Agus, kalau dikubur enakan sendirian atau berdua?" Rame-rame ya. Ya, jadi anaknya nggak pingin bapak saya satu lubang berdua dengan temannya. Boleh tidak saya bongkar? Nah, disinilah di kitab-kitab fikih itu kadang-kadang di bab jenazah ada babu nabsil qabri, bab hukum membongkar kuburan. Betul dibongkar setelah 16 bulan berlalu dari perang Uhud. Tubuh bapaknya masih utuh, kulitnya masih hangat, rambutnya tambah panjang, darahnya mengalir seperti pertama kali terbunuh. Akhirnya dipindahkan ke satu lubang. Bagaimana dengan wasiat adik-adikmu kecil-kecil? Titip, karena ibumu sudah meninggal dunia lebih awal. Akhirnya dilaksanakan ketika Jabir bin Abdullah sudah ngebet pengen nikah, tapi di sisi yang lain dia punya adik-adik kecil. Akhirnya dia mencari janda. Maka begitu Rasulullah mendengar, beliau bersabda, "Halla bikran tula ibuha wa tuda ibuha." Kenapa tidak cari gadis? Lebih menyenangkan. Ya Rasulullah, adik-adikku kecil-kecil, sementara bapak dan ibu saya sudah meninggal dunia. Saya mencari janda karena janda sudah berpengalaman ngurus anak. Nanti kalau gadis kan ujung-ujungnya malah tengkar dengan adik-adikku. Akhirnya Rasulullah kagum, kemudian mau memberi hadiah dengan cara bersandiwara. Caranya adalah menawar onta milik Jabir bin Abdullah. Bi'ni bi'ukiyah. Sini ontamu saya beli dengan harga 1 ukiyah. 1 ukiyah, 5 ukiyah itu 85 gram emas. 5 ukiyah, sementara harganya 1
uqiyah. Berarti nanti silahkan dihitung-hitung 85 bagi 5. Itu silahkan kira-kira berapa gram. Enggak ya Rasulullah, tidak saya jual. Udah saya beli. Enggak ya Rasulullah, saya beli. Akhirnya washtaratu humlanahu, boleh akhirnya saya lepas, silahkan dibeli oleh engkau ya Rasulullah, tapi izinkan onta ini saya kendarai untuk ngangkut barang-barang, besok baru onta akan saya antar. Betul, besoknya diantar, diserahkan, satu uqiyah dipegang, begitu balik badan Rasulullah memanggil kembali Jabir bin Abdullah, apakah engkau kira aku butuh onta? Aku tidak butuh onta, kata Rasulullah, ontaku banyak. Satu uqiyah sah milik engkau, bawa kembali ontamu. Jadi ngamplop pengantin, Pak, itu berapa gram itu? 85 bagi 5 berapa? 1 gramnya. Iya, itu berapa gram? 85 bagi 5. Baik. Nah, itulah beberapa cuplikan apa yang terjadi pada perang Uhud. Nah, kembali ke hadis. Sebelum perang Uhud, beliau mengacungkan pedang. Siapa yang siap berperang di medan Uhud pakai pedang saya. Wah, para sahabat, saya. Makanya di sini hadis ini dimasukkan ke dalam bab bersegera melakukan berbagai macam kebaikan. Tapi Rasulullah akhirnya bertanya, boleh, tapi jamin pedang ini betul-betul bisa membabat leher orang musyrik. Baru pada diem. Siapa yang maju? Abu Dujanah. Siapa Abu Dujanah? Abu Dujanah terkenal pada perang Badar. Ketika menjelang perang Badar meletus, dia berjalan berlenggak-lenggok di depan pasukan kafir Quraisy, sementara kepalanya diikat dengan kain berwarna merah, berjalan berlenggak-lenggok untuk memanas-manasi orang-orang kafir Quraisy. Cara jalannya menyebabkan Rasulullah bersabda, innaha lamisyatun yubghiduhallahu illa fi hadzal mautin. Cara jalanmu itu sebenarnya dimurkai oleh Allah kecuali di tempat ini. Jadi jalan membuat orang emosi. Gimana tuh? Legek gitu, Pak. Jadi bisa Pak Agus kalau jalan depan terus kita semuanya emosi, darahnya tinggi semuanya. Itu cara jalannya Abu Dujana. Kata Rasulullah, cara jalanmu dimurkai oleh Allah kecuali hari ini. Maka kan ada ungkapan at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqatun. Itu ungkapan, bukan hadis. Sombong di depan orang sombong itu sedekah. Itu ungkapan saja. Baik. Akhirnya Abu Dujanah betul-betul mengambil pedang. Rasulullah sukses, dari tangannya banyak leher-leher orang musyrik melayang. Baik. Selesai hadis kelima. Kita masuk hadis keenam. An Zubair ibni Adi qala ataita Anas bin Malikin radhiyallahu anhu fasyakauna ilaihi manalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum samituhu min nabiyyikum rawahul Bukhari. Dari Az-Zubair bin Adi dia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik kepada Abu, lalu kami mengadukan kepadanya apa yang kami rasakan dari kekejaman anak kita. Maka dia berkata, bersabarlah, karena sesungguhnya tidak ada datang suatu masa melainkan yang berikutnya lebih buruk darinya, hingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Aku mendengarnya dari Nabi kalian SAW. Nah, Zubair bin Adi ini tabi'in, sowan menghadapi sahabat yang namanya Anas bin Malik.
mengeluh dengan gubernur yang namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini gubernur memang menyeramkan. Dia berangkat dari rumahnya ke tempat dia dilantik di hadapan rakyatnya. Biasanya kan sambutan pertama itu apa? Pidato pertama yang dia sampaikan di hadapan rakyatnya. Aku berangkat dari rumah membawa 2 pedang. 1 pedang kasih sayang, pedang rahmat. Yang kedua pedang azab, pedang siksa. Pedang rahmat yang penuh kasih sayang saya buang di jalan. Berarti aku pimpin kalian dengan kekerasan. Akhirnya memang banyak yang menjadi korban. Dan hobi Hajjaj bin Yusuf itu membunuh ulama. Salah satu ulama besar pada masa tabi'in yang dibunuh Hajjaj bin Yusuf adalah Sa'id bin Jubair. Tokoh ini ada di kitab Tauhid yang pernah kita pelajari, hadis bab masuk surga tanpa hisab. Di situ kan Husain bin Abdurrahman ngobrol sama Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kaukaba al-barihah, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Saya. Nah, hadisnya itu obrolan dari Husain bin Abdurrahman sebagai sahabat dan Sa'id bin Jubair sebagai tabi'in. Nah, Sa'id bin Jubair itu berkonflik dengan Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya ditangkap, diputuskan untuk dieksekusi mati. Sebelum dieksekusi mati, Sa'id bin Jubair minta diberi kesempatan sholat 2 rakaat. Kan disunahkan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya Hubaib. Sholatnya kelamaan, Hajjaj bin Yusuf emosi, maka Algojo palingkan wajahnya dari arah kiblat. Betul dipalingkan. Begitu dipalingkan dari arah kiblat, Sa'id bin Jubair membawakan ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, kalian dianggap menghadap wajah Allah. Hajjaj bin Yusuf memberi instruksi, Algojo telungkupkan mukanya ke tanah. Begitu disungsepkan ke tanah, Sa'id bin Jubair membawakan ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Dari tanah aku diciptakan, dari tanah aku dikembalikan. Ketika pedang sudah melayang, Sa'id bin Jubair sempat berdoa, ya Allah jadikan aku korban terakhir. Jadi Hajjaj bin Yusuf memang hobi membunuh ulama. Nah, setelah Sa'id bin Jubair meninggal, 10 hari kemudian Hajjaj bin Yusuf jatuh sakit, tiap hari teriak-teriak, akhirnya mati. Salah seorang ulama di kota Madinah bermimpi ketemu Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana kondisimu? Penuh penderitaan karena aku hobi membunuh para ulama. Khusus kedolimanku kepada Sa'id bin Jubair siksanya 30 kali lipat. Itulah Hajjaj bin Yusuf. Dan salah satu kejahatan yang sangat fatal dari Hajjaj bin Yusuf, melarang kaum muslimin sholat tepat pada waktunya. Jadi sholat duhur dikerjakan menjelang asar, sholat asar dikerjakan menjelang matahari terbenam. Ketahuan sholat tepat pada waktunya, pedang yang melayang. Akhirnya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, termasuk Ibnu Abbas, itu setiap hari sholatnya 2 kali. Karena petunjuk Rasulullah di Sahih Muslim di Kitabul Iman, kalau nanti kalian hidup, pemimpinnya suka mengakhirkan sholat, maka sholatlah 2 kali dengan cara isyarat. Isyaratnya apa? Berkedip. Jadi kalau waktu duhur tiba, Ibnu Abbas, Ibnu Umar segera duduk,
Tidak ada mengangkat tangan, tidak berdiri, tidak bersedekap, cukup duduk seolah-olah dia tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian sholat sambil memberi isyarat pakai kedipan mata. Allahu Akbar. Begitu ruku, kedip lagi. Sami Allahu liman hamidah, berkedip lagi. Itulah kejahatan Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya ini perawi Zubair bin Adi bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana ini sikap kita kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Sabar, karena akan datang kepada kalian satu zaman nanti setelahnya jauh lebih buruk, hingga kalian bertemu dengan Rob kalian. Maksudnya setelah Rasulullah wafat nanti ada pemimpin-pemimpin yang jahat. Bersabarlah. Dalam riwayat yang lain, hatta talqauni alal haud, nanti kalian akan bertemu dengan aku di depan telaga. Baik. Nah, sekarang berkenaan dengan pemimpin yang zalim, Rasulullah juga punya wasiat. Wasiatnya disampaikan ketika kedatangan 12 tamu. Salah satu tamunya adalah Ka'ab al-Ujrah. Disitulah di depan 12 orang Rasulullah berwasiat, innahu satakunu umara, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang gaya memimpinnya itu satu banyak bohongnya, dua banyak zalim. Faman a'anahum ala dzulmihim wa saddaqahum bikadzibihim, siapa yang mendukung kedolimannya, membenarkan kebohongannya, hum laisu minni walastu minhum, aku bukan bagian dari mereka, mereka bukan bagian dari aku, walaisu biwaridin alayyal haud, mereka pasti akan terusir dari telagaku. Faman lam yu'inhum ala dulmihim wa lam yusaddiqum bikadzibihim, siapa yang tidak mendukung kedolimannya, tidak membenarkan kebohongannya, hum minni wa ana minhum, mereka bagian dari aku juga bagian dari mereka, dan mereka akan bertemu dengan aku di depan telagaku. Kan salah satu wasiat Rasulullah kan, tunggu aku di depan telaga. Nah, jadi kalau ada pemimpin yang ciri khasnya seperti itu, jangan dukung. Ketika kedoliman disuruh bersabar. Nah, pertanyaannya, kalau sabar, boleh tidak kita menuntut hak? Seperti saya banyak pertanyaan kasus Rempang, diem aja biarkan tanah itu dirampas atau bagaimana? Di kitab Riyadhus Shalihin nanti akan ketemu di babu karomatil aulia, satu di antara 10 sahabat yang dijamin ahlul jannah namanya Sa'id bin Zaid, tanahnya diserobot. Akhirnya dalam persidangan wanita itu yang menang, Sa'id bin Zaid yang kalah. Maka Sa'id bin Zaid keluar dari rumah itu mengangkat kedua tangan, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha, ya Allah butakan mata wanita itu dan matikan dia di rumahku yang hari ini dia serobot. Betul. Akhirnya besoknya wanita ini mengalami kebutaan, taltamisu al-jadro, dia meraba-raba dinding, terperosok ke dalam sumur, teriak-teriak gak ada yang nolong. Rasulullah pun bersabda, wa kana qabruha, akhirnya sumur itu menjadi kuburannya. Berarti tidak ada yang mengevakuasi mayatnya, langsung diuruk. Berkenaan dengan zalim, perampasan tanah di Bulughul Maram, Rasulullah SAW bersabda, di Riyadhus Shalihin juga ada nanti. Rasulullah bersabda, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahullahu yaumal qiyamati min sabi arodin, siapa yang merampas sejengkal tanah secara dolim, maka tanah itu plus 7 lapisan ke bawah akan dikalungkan di leher-leher orang-orang yang merampas tanah itu.
Atas dasar inilah Sa'id bin Zaid kemudian mendoakan wanita itu semoga dia dibutakan dan dimatikan di rumah yang dia serobot. Kemudian riwayat yang paling terkenal adalah ketika Umar menjadi khalifah, Mesir diangkat gubernur Amr bin As, punya program perluasan masjid yang menyebabkan rumah seorang Yahudi harus tergusur. Akhirnya kan si Yahudi mengadakan perjalanan ke Madinah menemui Umar bin Khattab. Umar mengambil tulang, digambar pedang, kasihkan gubernurku. Betul, begitu Amr bin As melihat pedang, oh berarti kalau saya lanjutkan pedang Umar yang bicara, akhirnya penggusuran itu tidak dilanjutkan. Baik, selesai kita masuk hadis ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiyan au ghina mutgiyan au maradon mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujhizan awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadar awis sa'atu fasa'atu adha wa amar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, cepat-cepatlah beramal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Tidaklah kalian menunggu melainkan kemiskinan yang akan membuat kalian lupa, atau kaya yang akan membuat kalian melampaui batas, atau penyakit yang merusak, atau masa tua yang membuat ucapan ngawur, atau kematian yang sangat cepat, atau dajjal yang merupakan sejahat-jahat orang yang dinantikan, atau kiamat, yang mana kiamat itu lebih besar musibahnya dan lebih pahit. Lebih apa tadi? Lebih pahit. Oh, lebih pahit, ya. Baik. Jadi mumpung situasi normal, banyak beramal soleh. Kenapa? Ada situasi-situasi di mana kita berada pada posisi yang tidak normal. Apa itu? Faqran munsiyan. Tiba-tiba fakir yang membuat kita lupa. Berarti ada orang yang tadinya ekonominya bagus, suatu saat karena situasi dan kondisi mendadak fakir. Contohnya apa? Contohnya pedagang Tanah Abang. Nah, itu contoh, ini sedang viral. Sehari omset biasanya 50 juta. Hari ini 1 juta saja menggap. Dan memang 2 bulan lalu saya sempat ke Tanah Abang, Masya Allah, sepi. Karena Tanah Abang sepi, maka Maya Sari Bakti juga sepi, biasanya penuh. Ya Allah, kasihan juga. Jadi saya di mobil itu cuma 4 orang, di bus Maya Sari Bakti. Bolak-balik juga cuma 4 orang, itu kan kasihan. Jadi yang kena imbas itu tidak hanya pedagang, ternyata angkutan juga kena imbas. Nah, banyak orang yang miskin akhirnya lupa. Tapi tolong jangan bawa-bawa kisah Sa'labah. Nah, kisah Sa'labah, miskin kemudian kaya akhirnya kan lupa. Itu riwayatnya banyak dipertanyakan para ulama. Sa'labah tetap sahabat yang baik dari awal sampai akhir. Atau kaya yang akhirnya melampaui batas. Karena ada orang dulunya miskin, Masya Allah aktif, begitu kaya lupa. Dan itu banyak. Saya juga punya teman-teman justru dia dekat kepada Allah saat dia miskin. Begitu kaya sudah jauh dengan masjid. Jarang terlihat di masjid karena sudah kaya. Kemudian sakit yang merusak. Karena kalau orang sakit sudah tidak bisa datang ke majelis taklim, tidak bisa sholat berjamaah, jarang bertemu dengan kaum muslimin. Itu pasti akan menurunkan kadar kualitas ibadahnya. Kemudian haroman itu sudah tua, renta sampai pikun.
Maka salah satu cara mengatasi kepikunan, satu, rajin-rajin baca Quran. Dan riset mengatakan pikun itu akan menjadikan rem supaya orang itu kalau baca Quran ya, baca Quran itu mengerem dia dari kepikunan. Termasuk selalu banyak beraktivitas, sehingga bagi yang punya orang tua ditarik dari kampung, ditarik tinggal di Bekasi. Kalau orang tua pagi-pagi sudah nyapu, jangan bu, udah duduk manis, jangan nyapu, biar saya yang nyapu. Orang tua mau nyuci piring, bu, jangan nyuci piring, duduk manis. Ini waktunya ibu bahagia, senang-senang. Nah itu jangan, biarkan. Pagi-pagi pak pikpek biarkan. Apa pak pikpek itu apa pak? Ini susah. Pokoknya sibuk, sudah sibuk. Iya. Kadang-kadang keluar ini aslinya. Baik. Iya, apa Bekasinya? Merekelan. Nggak enak didengar pak, nggak enak. Enakan pak pikpek. Baik. Lebih hebat lagi kalau mautan mujizan, kalau sudah mati, amal sudah terputus. Ternyata ada yang lebih hebat lagi, Dajjal. Kenapa Dajjal hebat, mengerikan? 3 tahun sebelum turunnya Dajjal, Allah tahan 50% hujan. 2 tahun sebelum Dajjal muncul, hujan hanya diturunkan 1/3. 1 tahun sebelum Dajjal muncul, sudah tidak ada hujan sama sekali. Kalau ada isu El Nino mengerikan, itu jauh lebih mengerikan dari sekedar El Nino. Nah hebatnya begitu Dajjal muncul, siapa satu daerah yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan, maka Dajjal diberi kemampuan oleh Allah untuk menurunkan hujan di daerah-daerah yang mengimani dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya pohon-pohon tumbuh subur, kemudian binatang-binatang ternak cepat beranak pinak. Dari situlah berbondong-bondong orang berubah menjadi kafir. Itu Dajjal. Nah kemudian lebih hebat lagi kalau datangnya hari kiamat. Karena kalau sudah datang hari kiamat, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana bayi mendadak uban. Jadi bayi begitu melihat matahari terbit dari sebelah barat, situasi orang mencekam, takut luar biasa, sampai detik itu juga bayi langsung ikut beruban. Padahal uban itu kan ada proses. Tidak ada orang stres terus besoknya langsung ubanan, enggak. Jadi ada proses, sekian tahun baru seluruhnya uban. Termasuk wa idal isyaru uttilat. Allah memberi gambaran dahsyatnya hari kiamat, sampai onta-onta pun sudah lupa dengan anak-anaknya. Padahal onta itu dengan anaknya sayangnya luar biasa. Begitu kiamat, onta sudah tidak ingat lagi dengan anaknya. Baik, maka sebelum ada kondisi-kondisi tidak normal ini, bersegera beramal soleh. Hadis terakhir tentang perang Khaybar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtul imarata illa yauma idin fatashawartu laha raja'an ud'alaha. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu anhu fa'atahu iyyah wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaika. Fasara Aliyun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas. Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahu wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dari beliau Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pada perang Khaybar bersabda, sungguh akan saya berikan panji komando ini pada seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya.
Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Umar radhiyallahu berkata, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Maka saya menunjukkan diri dengan harapan dipanggil untuknya. Ternyata Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian menyerahkannya kepadanya dan berkata, berangkatlah dan jangan menoleh hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Maka Ali berjalan beberapa langkah, kemudian berhenti tanpa menoleh ke belakang. Lalu dia berteriak, wahai Rasulullah, atas dasar apa yang memerangi manusia? Beliau menjawab, perangilah mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Bila mereka telah melakukan yang demikian, maka berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka darimu kecuali dengan haknya. Sedangkan hisab penghitungan amal mereka terserah pada Allah. Baik, perang Khaybar ini perang terakhir Rasulullah melawan bangsa Yahudi. Dulu pernah ada perang Bani Qainuqa. Dimulai ketika seorang wanita datang ke perkampungan Bani Qainuqa untuk menyepuh emas, ternyata jilbabnya ditarik. Dia teriak, satu pemuda datang membela, dikeroyok sampai mati. Dikirimlah pasukan, terjadilah perang Bani Qainuqa. Kemudian ada perang Banu Nadir. Mereka menulis surat, Muhammad jangan sombong, berani kemari. Rasulullah akhirnya datang, akhirnya takluk hingga mereka sudah tidak bisa tinggal di kota Madinah lagi. Kemudian perang Bani Quraidah. Mereka diperangi karena melakukan upaya pembunuhan kepada Rasulullah. Perang selesai, satu persatu kemudian dipenggal lehernya. Nah, sisa-sisa itu berkumpul di daerah bernama Khaybar. Itu satu. Pada perang Khaybar, akhirnya Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang berupa tanah-tanah yang subur. Akhirnya apa? Para sahabat tidak punya waktu menggarap tanah, akhirnya diserahkan kepada penduduk Khaybar, di mana kalau panen 50% diberikan penggarap, 50% milik si pemilik tanah. Di kitab fikih itu disebut bab al-musaqat wal muzara'ah. Jadi ada orang punya tanah tapi tidak punya skill bercocok tanam. Nah, berikan aja kepada orang yang punya skill. Nanti panen 50%. Itu baru terjadi pada era setelah perang Khaybar, musaqat dan muzara'ah, menyerahkan tanah pada orang lain. Kemudian pada perang Khaybar Rasulullah mendapatkan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Budak akhirnya dibebaskan kemudian diperistri. Inilah satu-satunya istri Rasulullah yang Yahudi. Nasabnya sampai Nabi Harun. Tapi bapaknya Huyai bin Akhtab itu sebelumnya dipenggal lehernya oleh Rasulullah pada perang Yahudi Bani Quraidah. Nah, kemudian di perang Khaybar juga riwayat Rasulullah diracun oleh Zainab binti Haris. Ada orang Yahudi meracun Rasulullah, daging kambing dihidangkan, beliau makan, ternyata si daging berkata, ya Rasulullah ini masmum, saya sudah diracun. Daging ngomong, akhirnya Rasulullah berhenti. Sahabat di samping beliau terjungkal mati di tempat. Kekuatan fisik beliau menyebabkan beliau masih segar bugar. Hingga akhirnya di ujung hidup beliau jatuh sakit, reaksi dari racun yang ada di perut beliau mengendap sekian tahun. Tentu hikmahnya agar Rasulullah mati syahid, karena salah satu orang yang mati syahid mati ketika ada sesuatu yang dari perutnya. Baik. Nah, di perang Khaybar malam-malam Rasulullah memegang bendera. La'utiyanna hadhir rayah rajulun yuhibbullahu wa rasuluhu. Hadis ini
sebenarnya ada pelengkapnya di kitab Tauhid. Bab mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Coba saya gabungkan hadis ini dengan hadis yang ada di kitab Tauhid. Jadi malam-malam Rasulullah memegang bendera komando ini akan aku berikan kepada orang yang dicintai Allah dan Rasul. Besok pengumumannya. Semalam suntuk para sahabat banyak yang tidak bisa tidur. Ngobrol kira-kira siapa? Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, belum pernah kami bercita-cita diangkat menjadi pemimpin kecuali malam itu. Karena embel-embelnya pemimpin itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pada subuh kumpul, Umar sengaja duduk paling depan, duduknya ditegak-tegakkan biar kelihatan Rasulullah, kemudian bendera itu diberikan. Tidak disangka-sangka, Ali mana? Akhirnya kan, ya Rasulullah dari kemarin nggak ada. Huwa yashtaki ainaihi, matanya sakit. Panggil dia. Begitu datang, fabasuqa fabaro akal lam yakun bihi wajaun, diolesi ludah di mata Ali, tiba-tiba sembuh seolah-olah tidak ada penyakit sebelumnya, padahal bengkak. Ali terima bendera ini. Nah, jadi berarti apa? Yang tadi malam kumpul yang tidak bisa tidur bercita-cita untuk mendapatkan bendera itu tidak mendapatkan, justru Ali yang tidak tahu menau malah dia yang dapat bendera itu. Ini salah satu contoh ketika ada diskusi, rezeki itu dicari atau ditunggu? Dicari atau ditunggu, Bu? Bisa dicari, bisa ditunggu. Ali nggak nyari-nyari, dia tidak tahu, tiba-tiba bendera itu milik Ali. Contoh yang sudah pernah saya sampaikan, nanti di kitab Riyadhus Shalihin ada juga. Wanita datang, ya Rasulullah, masa idahku sudah selesai setelah dicerai suami. 2 laki-laki sudah ada di depan pintu. Mana yang harus saya terima lamarannya? Kata Rasulullah, siapa laki-laki itu? Abu Jaham. Oh jangan. La yadau asahu an atikihi, dia tipe laki-laki yang suka nampar perempuan. Yang kedua siapa? Muawiyah sa'lukun lama lalahu, dia belum bisa serius untuk berkeluarga. Kalau Abu Jaham dan Muawiyah jangan. Terus saya nikah dengan siapa? Ankihi Usamata, nikahlah dengan Usama. Padahal Usama lagi duduk nyantai di rumah. Panggil Usama. Usama siap nikah. Coba. 2 laki-laki yang ngitung masa idah, yang datang nunggu di depan pintu tidak dapat. Usama yang tidak tahu menau, tiba-tiba hari itu sudah jadi pengantin. Berarti Usama nyari atau tidak, Bu? Tidak. Yang nyari malah nggak dapat. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang santai tiba-tiba rezeki datang? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berarti ketakwaan Ali menyebabkan tidak disangka-sangka bendera milik Ali. Termasuk Usamah bin Zaid. Tidak disangka-sangka dia sudah dapat jodoh. Akhirnya bendera dipegang Ali, kemudian berangkat. Saya berperang dalam rangka apa? Targetnya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena di kitab Tauhid, tidak selamanya perang darah harus menetes. Unfut ala rislika wanzil bisahatihim fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Melangkahlah pelan, jangan bikin huru-hara, jangan langsung serang, dakwahi dulu. Kalau dakwah berhasil, tidak ada darah menetes, 1 orang dapat hidayah lewat lisanmu wahai Ali,
itu jauh lebih baik daripada engkau memiliki unta merah, kendaraan paling mahal pada masa itu. Berarti apa? Islam itu mengenal jihad, betul, tapi tidak selamanya jihad harus identik dengan tetesan darah. Selesai, ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit. Materi bebas. Ya. Sholat berjamaah beda tempat, di masjid sama di rumah, nilainya kadarnya sama. Sama-sama berjamaah. Ya, yang berjamaah di rumah tidak dapat kelipatan 27 derajat. Enggak dapat pahala salat berjamaah. Di kitab Riyadhus Shalihin di bab niat, hadisnya kan berbunyi salatul jamaati afdalu min salatil faddi bi sab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah pahalanya lebih besar daripada salat sendirian fi sukihi wa fi baitihi, dibanding kalau dia lakukan di rumah atau di pasarnya, dengan kelipatan 27 derajat. Siapa yang dapat 27? Bukan yang di rumah, bukan yang di pasar. Wa dzalika idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yanhazuhu illa shalah. Yang demikian itu dari rumah dia sudah berwudu, kemudian pergi ke masjid dan tidak ada langkah dia lakukan kecuali memang tujuannya pergi ke masjid. Berarti orang sholat berjamaah di masjid, tapi wudunya di sini nggak dapat pahala 27. Wudunya di rumah. Kenapa di sini ada tempat wudu? Satu buat musafir, dua buat orang yang batal. Kalau Pak Agus batal tidak usah pulang lagi ke rumah. Jadi itu. Jadi jangan wudu di masjid, wudunya dari rumah. Maka di tempat saya, ya. Ya untuk hujan bangun telat gitu ya. Untuk sholat berjamaah. Iya, untuk tertentu saja. Ya, jadi di tempat saya ada jamaah yang kalau wudu selalu di masjid. Saya pelototi sampai dia nggak enak perasaan. Alhamdulillah sekarang sudah wudunya dari rumah. Syarat ketiga apa? Langkah dia keluar memang murni ke masjid. Karena ada orang betul sholat berjamaah di masjid, tapi langkahnya keluar karena mau jajan. Begitu jajan selesai, kok tempat jajannya dekat dengan masjid. Pas adzan, sakantenan. Apa sekalian aja ke sakantenan. Apa bahasa Jawanya? Sekalian. Sekalian kalau bahasa Jawanya. Nah, yang sakatenan itu tidak dapat pahala 27. Walaupun berjamaah. Meskipun dia berjamaah. Maka malah saya sampaikan suami istri sholat berjamaah di rumah. Itu pertanyaannya. Istri A ada di sebelah kanan suami. B, istri ada di sebelah kanan tapi mundur sedikit. Jadi kalau Pak Agus dengan istri berjamaah di masjid, di rumah. A, istri ada di sebelah kanan sejajar dengan Pak Agus. B, istri mundur sedikit ke belakang tapi agak sedikit kanan, atau mundur betul-betul lurus di belakang Pak Agus. C. Yang benar A, B atau C? C. Yang benar Pak Agus suruh ke masjid. Nggak ada A, B, C. Laki-laki itu di masjid. Salah semuanya. Jadi saya tidak mentolerir laki-laki sholat di rumah. Kenapa? Sholat aja di rumah, istrinya Pak Agus pergi ke masjid. Gitu. Itu kadang-kadang kalau lagi malas kan. Oh iya. Yang jelas betul kalau kan ada hadis man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengar adzan tidak pergi ke masjid tidak dianggap sholat kecuali tidak hadirnya karena udur. Apa udurnya? Al khaufu wal marad,
kalau ada rasa takut dan sakit. Contoh takut, Pak Agus mau keluar ternyata macan lalu lalang di depan rumah. Nah itu boleh. Alasan ada macan tidak pergi ke masjid. Atau karena alasan sakit. Semalam saya doang bantu. Bisa. Ya, sesekali di rumah itu karena memang sudah telat atau ya ada beberapa alasan. Jadi jangan sampai pergi ke masjid seperti tetangga saya. Jadi orang kan bagus pergi ke masjid itu sendirian. Bukan pergi ke masjid diantar satu RW. Ya udah jadi mayit. Ya jadi jangan, mendingan pergi ke masjid sendirian. Pergi ke masjid kok diantar satu RW, berarti sudah mati. Ustaz, Ya. Ketika hujan itu ada doanya. Ketika musim panas gini kan doanya apa, Ustaz? Oh iya. Nah, kalau hujan turunkan yang paling mudah anak-anak TPA, Allahumma shayyiban nafi'a. Atau Allahumma sgina ghaitsan maghisan mari'an mari'an tabaqan godakon ghaira rais. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Jadikan hujan ini rahmat, bukan hujan yang isinya azab. Nah, bagaimana dengan suasana sengatan matahari yang luar biasa? Satu, idza staddal harru fa abridu bisalah fa inna syiddatal harri min fahi jahannam. Kalau sengatan matahari terasa lebih panas, itu sebenarnya sengatannya tetap tidak bertambah. Panas tambahan itu berasal dari uap neraka jahanam. Berarti munculkan rasa takut ketika kemarin-kemarin, nggak tahu nanti panas lagi nggak. Kemarin Masya Allah panas luar biasa. Kalau kita minta hujan sendiri gitu, Allah magisnya 3 kali. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru kalau saya mengadakan istisqa saya termasuk yang trauma. Kan di tempat saya iya diminta, karena banyak jamaah sudah banyak mandi di masjid. Pak gimana sholat istisqa? Ayo sholat istisqa. Betul, akhirnya 2014 1,5 meter banjir. Nah 2019 saya diminta untuk istisqa, enggak ada istisqa. Gang belakang bikin sholat istisqa, hasilnya 1 Januari 2020 banjir. Masih ingat tidak? 2020 1 Januari kan banjir besar. Iya sebelum umrah ya. Pas satu keluarga kosong karena saya di luar kota. Tetangga tidak ada yang bisa menyelamatkan karena rumahnya juga banjir. Ya alhamdulillah laptop dan lain sebagainya ya. Termasuk itu kulkas itu tahu-tahu sudah di depan pintu rumah yang tadinya di belakang di dapur. Karena tidak ada yang mengevakuasi. Nah, sekarang panas begini dan kemudian hujan tidak turun-turun. Sebenarnya tidak fokus kepada doa tapi muhasabah. Ma mana qaumun zakata amwalihim illa muniu al-qatra. Kalau hujan tidak turun-turun berarti kaum yang ada tinggal di situ sudah banyak yang telat bayar zakat. Berarti harus diingatkan kaum muslimin, ayo zakatnya siapa yang teledor? Enggak apa-apalah, telat bayar pajak itu tidak dituntut di sisi Allah, tapi telat bayar zakat akibatnya itu. Baik, setengah pertanyaan. Ya, silakan. Apa salah taat begini itu masuk dalam bab akidah? Apa? Pemimpin masuk ke dalam bab akidah. Oh, bab pemimpin masuk bab akidah. Di bab akidah ada, di bab fikih ada, macam-macam. Jadi tidak hanya di bab akidah saja. Di semua bab fikih juga ada. Karena nanti ada tata cara memilih pemimpin, Anda juga. Jadi tersebar di semua. Tapi betul di kitab Akidah Thahawiyah itu masuk.
di kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalikai. Itu masalah pemimpin masuk juga. Tapi ternyata Riyadhus Shalihin masuk. Ini padahal bab akhlak. Tapi sebenarnya sudah masuk di semua bab. Tidak hanya satu fokus. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.